Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Puja Kesuma Farm. Apa kabar kalian semua hari ini? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa diberikan kesehatan serta keselamatan. Amin. Langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa kendala dalam beternak ayam kampung yang bisa menyebabkan kerugian. Memang sangat banyak kendala yang mesti kita alami dalam beternak ayam kampung, namun kita akan ringkas menjadi 3 hal yang paling fatal ya, ketika kita tidak bisa antisipasi. Adapun ketiga kendala tersebut, kami yakin teman-teman pasti sudah pernah mengalaminya. Namun, apakah teman-teman sudah bisa untuk mengantisipasinya? Jika teman-teman memang masih kebingungan, mari kita belajar bersama di sini. Dan teman-teman jangan berpikir bahwa kami menggurui, namun kita akan sharing sebagaimana pengalaman yang sudah kami lakukan. Baik, kita mulai dari yang pertama. Kendala yang pertama dalam beternak ayam kampung adalah di pakan, teman-teman. Faktor pakan sangat mempengaruhi teman-teman ya, di dalam berkesinambungannya usaha ternak ayam kita. Sebagaimana yang kita alami bersama teman-teman, harga pakan dari pabrikan sangat melambung tinggi. Dengan mahalnya harga pakan dari pabrikan, secara otomatis itu sangat menjadi beban utama untuk kita beternak ayam kampung. Namun, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan ketika kita memang beternak. Jika kita sudah menggunakan semua jenis pakan pabrikan, artinya kita menggunakan pakan pabrikan secara murni dan mutlak, namun hasilnya sangat minim, maka ada solusi dari kami, teman-teman. Apa solusi tersebut? Solusinya adalah kita tidak harus menggunakan pakan pabrikan secara murni, namun kita boleh kolaborasikan dengan pakan alternatif. Pakan alternatif yang hendaknya kita gunakan adalah pakan alternatif yang memiliki kadar nutrisi cukup bagus. Salah satunya adalah dedak padi, dedak jagung, dan juga yang lainnya. Atau mungkin jika populasi teman-teman tidak terlalu banyak, teman-teman bisa menggunakan limbah dapur yang berupa nasi, dan kita juga akan campur dengan dedak padi. Jika ada yang bertanya, apakah hanya sebatas itu jenis pakan alternatif yang bisa kita gunakan untuk pakan ternak ayam kampung kita? Tentu saja tidak, teman-teman. Masih banyak sekali jenis pakan alternatif yang bisa kita dapat dengan gratis di lingkungan sekitar kita tinggal. Contohnya adalah daun kates beserta buah katesnya, kemudian daun ubi, ada daun kangkung, dan sayur mayur lainnya, teman-teman. Itu semua bisa kita gunakan. Jangan lupa untuk kita selalu campur dengan dedak padi dan campur juga dengan sedikit sentrat. Kenapa kita masih melibatkan sentrat juga? Teman-teman, antara kita berikan 1 kilogram penuh dengan hanya 1 ons itu sangat berbeda. Ketika kita menggunakan jenis pakan alternatif, tentu saja kita tidak perlu menggunakan secara penuh atau secara maksimal ya untuk sentratnya. Kita cukup untuk campuran saja, untuk tidak mengurangi kualitas pertumbuhan daripada ayam-ayam kita. Untuk kendala selanjutnya, kendala yang sering dialami oleh peternak ayam kampung adalah masuknya musim aratan. Apa itu aratan? Aratan adalah sejenis virus atau penyakit mematikan bagi ayam, di mana virus ini akan muncul dan akan datang tanpa mengenal waktu dan tanpa mengenal usia ayam. Tidak peduli ayam itu masih DOC maupun ayam dewasa, teman-teman, ketika aratan masuk maka semua akan terserang. Dan aratan ini tidak membutuhkan waktu lama, teman-teman, untuk mematikan ayam kita. Maka waspada. Bagaimana dan apa cara yang mesti kita lakukan untuk mencegah masuknya aratan ke kandang kita? Solusi dari kami, teman-teman dan sahabat semua, silakan teman-teman cukup memberikan jamu herbal secara rutin pada ayam kita. Teman-teman tidak usah khawatir karena biaya untuk membuat jamu ini tergolong sangat murah ya, karena bisa kita buat ya dengan menggunakan bahan-bahan alami yang bisa kita cari di lingkungan sekitar kita. Bahan-bahan tersebut adalah dari jenis jahe, kemudian kunyit ya, kalau bisa temulawak campur dengan sereh, dan nanti akan sama-sama kita rebus ya, kemudian kita peras airnya dan minumkan
pada ayam-ayam kita atau boleh kita campur di pakan ya teman-teman. Dengan cara ini, insya Allah sebagaimana pengalaman, ayam-ayam kita akan memiliki daya tahan tubuh yang sangat luar biasa, lebih kebal, pokoknya sangat berbeda dengan ketika kita tidak berikan jamu herbal ini. Maka dari itu, untuk mengantisipasi masuknya aratan ke kandang kita, silahkan teman-teman diharuskan ya untuk rajin, jangan malas untuk memberikan jamu herbal atau membuat jamu herbal sebagaimana yang sudah kami sebutkan bahan-bahannya. Selanjutnya kendala yang ketiga yang sering dialami oleh para peternak, termasuk juga kami pada saat awal-awal beternak. Jadi kendala ini adalah dari segi pemasaran teman-teman, menjual hasil ternak kita. Banyak yang berhasil membuat ayam-ayamnya lancar memproduksi DOC, kemudian untuk pembesarannya juga banyak yang sudah berhasil membesarkan ayam dengan tingkat kematian yang sangat minim, namun begitu masuk masa finishnya atau pemasarannya, mereka terkendala. Nah, maka dari itu, disinilah kita perlu sharing teman-teman. Menjual DOC ayam itu kalau menurut kami sesuai dengan pengalaman di wilayah kami itu jauh lebih sulit ketimbang kita menjual hasil pembesaran. Nah, maka dari itu kita harus mencari target pasar tersendiri. Untuk DOC-nya kita harus punya target sendiri dan untuk hasil pembesarannya kita juga harus punya target sendiri. Karena kalaupun kita akan menjualnya di pengepul, belum tentu pengepul DOC mau menerima hasil pembesaran kita atau ayam-ayam yang siap potong. Begitu juga sebaliknya, ketika kita akan menjual ayam-ayam kita atau hasil pembesaran kita yang sudah siap potong kepada pengepul DOC belum tentu bisa menerima. Maka dari itu kita wajib memiliki ya target sendiri-sendiri ya untuk DOC sendiri, kemudian untuk pembesarannya sendiri. Nah, sebagaimana pengalaman teman-teman dan sahabat semua, jika memang teman-teman mau mengikuti langkah saya, silakan. Jadi kami melakukan kerjasama dengan toko pakan ternak, di mana kami membeli pakan ternak pada sebuah toko dan nantinya pihak toko akan mau menampung hasil ternak kita, khususnya adalah untuk DOC. Nah, kemudian untuk yang pembesaran, ada dua solusi untuk menjual hasil pembesaran. Yang pertama, kita hanya menjualnya melalui agen, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan menjadi supplier rumah-rumah makan dan pelaku usaha kuliner lainnya seperti ayam penyet, ya, ayam geprek, warung makan dan lain sebagainya ya teman-teman. Jadi kita cukup mendatangi mereka dan karena kita langsung tidak melalui perantara, tidak melalui agen, kita langsung pada pihak pelaku usaha kuliner itu, kita langsung mendatangi rumah-rumah makan, maka harganya otomatis akan lebih besar ya, lebih tinggi daripada kita menjualnya ke agen. Baik teman-teman, demikianlah tadi 3 kendala dalam peternak ayam kampung yang mudah-mudahan nanti akan bisa menginspirasi untuk kita semua sebagai peternak rumahan. Dan akhir kata kami dari Puja Kesuma Farm undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.